Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita luangkan waktu kita sebentar di tengah-tengah kesibukan kita untuk mengikuti doa Rabu pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami datang lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengikuti doa Rabu pada sore hari ini. Berkatilah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkatilah para pelayan yang akan melayani hari ini, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat lagu Seperti Lusa. Seperti lusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita sama-sama mengatakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan
kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik bagi kami untuk kami mendengar firman-Mu. Artinya Tuhan masih sayang kepada kami, Tuhan masih mau menasehati kami melalui firman-Mu. Sehingga kami serahkan hati pikiran kami untuk fokus kepada firman-Mu, sehingga benar-benar firman-Mu mengubahkan hidup kami menjadi gereja yang berkenan kepadamu, menjadi gereja yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat sore buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang menjadi faktor dari pertumbuhan gereja, selain dari kepemimpinan, faktor yang menentukan pertumbuhan gereja itu baik atau tidak, biasanya adalah persekutuan. Karena persekutuan ini memiliki peran yang penting untuk menerima orang baru datang dan orang yang di luar kekristenan. Apakah persekutuan tersebut bisa welcome, bisa menerima orang dari luar atau dari tamu yang datang bisa diterima dengan baik, dan sehingga kerasan masuk ke dalam persekutuan gereja? Disitulah yang menentukan dari pertumbuhan gereja. Atau apakah persekutuan itu erat satu sama lain sehingga orang-orang kerasan bekerja sama di dalam gereja? Dan jika persekutuan itu sangat terbuka, persekutuan itu welcome dengan orang baru, orang lain, dan juga ada kerjasama yang baik, pasti gereja itu akan menimbulkan dampak yang baik di lingkungan melalui pelayanan-pelayanan yang ada, karena ada kerjasama yang baik. Sehingga persekutuan merupakan hal yang terpenting di dalam pertumbuhan gereja. Maka dari itu, tema kita adalah tema yang sangat penting, gereja komunitas yang bersekutu dalam kasih Kristus. Dan ini adalah 2 bulan yang pertama, 2 bulan yang pertama. Masih kita nanti akan belajar lagi di bulan Juni mengenai persekutuan juga. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali persekutuan itu rusak bukan dari penganiayaan dari luar. Persekutuan itu rusak bukan karena ada orang lain yang datang terus ngobrak-ngabrik persekutuan kita, bukan karena ada orang yang tidak suka dengan kita dari orang luar terus kemudian melarang kita untuk beribadah, bukan itu. Tetapi justru persekutuan itu rusak karena ada orang-orang dalam yang merasa diri hebat, yang merasa diri benar, yang kemudian suka menghakimi orang di dalam, dan akhirnya menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kekacauan di dalam persekutuan tersebut. Nah, kita akan membuka di dalam Lukas pasal 15 ayat 1-7. Saudara, saya akan membacakan untuk saudara. Saudara bisa membaca bersama saya di rumah, bisa menyimaknya. Perumpamaan domba yang hilang. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karenanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, ini merupakan perumpamaan yang diungkapkan Tuhan Yesus karena situasi pada saat itu ada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tepatnya orang-orang yang ngerti agama, orang-orang yang hidup
disebut dipudus, atau dalam arti keagamaan mereka adalah orang-orang yang saleh, yang tahu persis kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak suka kalau ada orang berdosa mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus itu didatangi orang-orang yang berdosa atau mendatangi orang-orang berdosa. Lalu kemudian orang-orang berdosa merumpul mendengarkan Tuhan Yesus. Itu mereka nggak suka. Sehingga terjadilah sungut-sungut di ayat yang kedua. Mereka bersungut-sungut. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah ada persekutuan yang baik antara Tuhan Yesus dengan orang-orang berdosa. Saudara, inilah yang menjadi masalahnya. Karena ada orang yang sok suci, ada orang-orang yang sok benar, yang merasa dirinya tidak berdosa, sehingga merasa ketika ada orang berdosa dia menghakimi, ini orang berdosa, ini gak layak terima firman Tuhan, ini orang berdosa, ini gak layak untuk bersekutu, ini layaknya disingkirkan, ini layaknya dijauhi. Saudara, sering di dalam gereja ketika ada saudara kita yang bermasalah, kita langsung cepat-cepat untuk menghakimi dia. Sering kali di dalam gereja ketika ada saudara kita yang menderita, kita abaikan. Tapi begitu mereka bermasalah, langsung kita yang di depan dulu untuk menghakimi dia. Tanpa kita ngerti kesalahan kita, ketika kita menghakimi orang, berarti kita sedang memperlihatkan diri kita yang tidak benar. Apakah kita ini adalah orang yang baik? Saudara tahu, gereja itu bukan orang-orang suci, bukan tempat-tempat orang-orang yang suci yang tidak pernah berdosa. Justru gereja itu adalah bengkel bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa. Kalau saudara lihat di dalam ayat 7 itu, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, yang B mengatakan demikian, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya tanya, orang benar mana yang tidak memerlukan pertobatan? Dan apakah ada orang benar-benar benar? Kita ini dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Memang kita meresponinya dengan iman. Oleh karena kasih karunia kamu dibenarkan oleh iman. Memang benar. Tapi apakah setelah itu tidak memerlukan pertobatan? Kita semua masih memerlukan pertobatan. Jadi saudara, hari ini kita diajarkan, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan menghakimi orang lain, tapi lihat diri kita. Apakah kita sudah pantas untuk melakukan itu, menghakimi orang? Apakah kita pantas untuk mengatakan bahwa orang itu berdosa, sementara kita juga punya dosa? Gereja bukan tempat orang-orang yang suci, tapi gereja adalah tempat orang yang kudus, yang terpisah dari dunia, yang selalu untuk berbuat benar di hadapan Tuhan dan terus-menerus memperbarui hidupnya di dalam kebenaran. Artinya masih ada kesempatan untuk jatuh juga, dan Tuhan masih baik kepada orang-orang yang demikian. Buktinya mereka masih mendengarkan, orang-orang berdosa masih mendengarkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus masih menerima mereka, makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau kita lihat perumpamaannya, ini sebenarnya juga akan menyinggung kita semua sebagai gereja. Mari kita lihat perumpamaannya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Saudara, ayat yang keempat, yang B, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Saudara, yang pertama kita perlu merendahkan diri.
introspeksi diri sebelum kita melihat dosa orang lain. Boleh kita menegur mereka, tetapi kalau menghakimi itu bukan bagian kita. Yang kedua, saudara, kita perlu mengerti hati Allah. Tuhan Yesus itu hatinya kepada orang-orang berdosa dan kepada orang yang mengaku orang berdosa, termasuk orang yang sudah ditebus oleh Tuhan tetapi menyadari dirinya tetap berdosa. Hati Bapa itu ke sana. Hati Tuhan Yesus juga ke sana. Sehingga perumpamaan ini, ketika Tuhan Yesus itu sang gembala itu mencari domba yang satu tadi yang hilang, dia meninggalkan yang mana? 99 di mana, saudara? Di padang gurun. Harusnya seorang gembala itu, saudara, gembala Israel dengan gembala kita beda ya. Kalau kita ngon wedhus, biasanya itu gembalanya di belakang giring wedhus, wedhusnya di depan. Tapi kalau di Israel sana, gembalanya di depan, wedhusnya itu ngikuti dari belakang. Nah, kalau gembalanya ini pergi mencari yang satu, harusnya wedhus-wedhus lain itu ngikuti Tuhan Yesus. Lah ini malah meneng wae, 99 ekor meneng wae. Dan di mana? Di padang gurun, garing, saudara. Jadi kalau gereja tidak tahu hati Tuhan, garing di padang gurun. Padang gurun itu tempatnya beruang, tempatnya singa, tempatnya binatang-binatang mengerikan seperti ular bludak, itu ada di sana. Nah, kalau gereja itu hanya diam saja, melihat orang yang berdosa tidak langsung datang mencarinya, melihat orang yang belum terima Tuhan Yesus, orang yang undur dalam pelayanan, hanya diam saja, maka gereja itu akan garing. Di padang gurun mau makan apa? Kalau padang rumput masih enak, ada rumputnya, masih adem, bisa berbaring. Lah ini padang gurun, kalau panas kepanasan, kalau siang kedinginan. Mau minum apa di padang gurun? Karena kita nggak tahu isi hati Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang menderita. Gereja kalau tidak mengikuti isi hati Tuhan, maka gereja tersebut akan lama-lama akan mati. Kekeringan di dalam padang gurun. Kita harus ngerti isi hati Tuhan. Kita ngikut Tuhan di belakang. Tuhan arahnya kemana? Oh, Tuhan arahnya ke sana, saya ikut. Tuhan arahnya ke sana, saya ikut. Bukan seperti gembala di sini ya. Kalau di sini kan gembalanya di belakangnya, wedhusnya di depannya. Diarahkan. Jangan makan rumput tetangga. Jangan makan makanan tanaman tetangga. Yesus pergi mencari domba yang hilang. Harusnya domba-domba yang lain ngikut Tuhan Yesus. Saudara, persekutuan yang peduli terhadap jiwa-jiwa, persekutuan ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Persekutuan ini yang peduli akan jiwa-jiwa pasti akan berkembang dan besar, memuliakan Tuhan. Jadi ada dua hal di sini yang kita pelajari. Yang pertama, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengintrospeksi diri. Dan yang kedua, kita perlu mengerti isi hati Tuhan, dan kita mengikut Tuhan kemana arahnya Tuhan pergi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih, mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menegur keras kami, supaya dalam persekutuan kami perlu memperhatikan sebagai gereja Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, introspeksi diri, merendahkan diri, melihat saudara kami yang berdosa itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara yang perlu ditolong. Dan kami juga ingin mengerti hati Tuhan, di mana Tuhan pergi, kemana arah Tuhan melangkah untuk melayani jiwa-jiwa. Di situ pun kami ingin ikut, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang ditinggal di padang gurun, tetapi kami beroleh kehidupan mengikut Sang Gembala kami. Terima kasih Tuhan, berkati Simo Langit, jadikan Simo Langit menjadi gereja-gereja yang menyenangkan hati Tuhan di dalam persekutuan. Terima kasih, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dalam Yesus.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita ulang dari awal. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, pernah tinggalkanku, setia menopangku, Setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita doakan untuk bangsa kita, berdoa untuk GGBI, berdoa untuk Gereja Immanuel, dan juga berdoa untuk gereja kita, setiap pergumulan yang ada pada kita. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti doa Rabu kita ini. Saudara silahkan berdoa masing-masing di rumah, dan apa yang tidak saya doakan, yang tidak saya ingat, silahkan saudara sebutkan di dalam doa-doa saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur segala hal yang sudah terjadi dalam hidup kami itu merupakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, mohon kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu untuk setiap pergumulan kami yang kami naikkan. Biarlah kiranya Tuhan dengan kemurahan-Mu akan menjawab doa-doa kami. Untuk bangsa kami Tuhan, kami berdoa. Untuk presiden kami berdoa, Presiden Jokowi dan juga segenap menterinya dan para pemimpin kami yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yudikatif, dan juga lembaga yang lainnya, lembaga negara, di mana mereka semuanya mengerjakan tugas tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu politik, hukum, sosial, dan juga perekonomian, serta kesehatan ya Tuhan, di mana saat ini kami masih berjuang bergumul di tengah-tengah masa pandemi ini, di mana kami memakai kebiasaan baru new normal yang sampai saat ini Tuhan kami mengalaminya. Kami rindu Tuhan keadaan kami seperti semula. Kami rindu kami bisa bekerja, bersekolah seperti sedia kala. Oleh sebab itu kami mohon anugerah Tuhan untuk membuat keadaan ini berbalik seperti semula, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu di gereja bersama-sama dengan saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami juga berdoa Tuhan untuk GGBI, berdoa untuk BPN, Bamusnas, YRSB, dan YBI. Segala pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh organ-organ ini Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk SIL yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni dan sampai 26 Juni. Kami berdoa biarlah SIL nasional ini dapat melahirkan anak-anak yang memutuskan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan, yang memutuskan mengambil keputusan untuk mau melayani Tuhan di gereja lokal, sehingga muncullah generasi-generasi baru yang mau melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, di mana Pendeta Yoce Taira sebagai gembala, Ibu Mareke sebagai istri gembala yang senantiasa menemani, menolong untuk pelayanan-pelayanan Pendeta Yoce. Tuhan memberkati juga Pendeta Yoram sekeluarga, Pendeta James Sumual sekeluarga, dan juga memberkati setiap panitia perancang, para koordinator, guru sekolah minggu, para anak muda yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka, sebab apa yang sudah mereka lakukan, pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan sangat baik dan berdampak bagi masyarakat di sekitar dan juga bagi jemaat-Mu, menumbuh kembangkan iman mereka. Biarlah Tuhan akan tolong mereka semua ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya dan juga jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah Roh-Mu yang akan melindungi mereka dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Berdoa juga Tuhan untuk pelayanan yang ada di Ngantang, di Kuluk Bali, Tubang Tahai, Jaya Makmur, Kasongan. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan, di mana mereka menghadapi situasi-situasi sulit di sekitar mereka. Tuhan tolonglah supaya mereka dapat melewati itu semuanya. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi kerinduan harapan mereka untuk pengembangan pelayanan-Mu di sana. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu untuk Simo Langit dapat berkembang menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang memiliki hati untuk melayani, yang memiliki hati untuk menyembah Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar memuliakan nama-Mu. Untuk segala kebutuhan kami pasrahkan kepada Tuhan. Untuk segala pergumulan kami percaya dan yakin Tuhan akan memberkatinya. Baik itu perdam suara, baik itu surat menyurat di gereja, baik itu setiap pergumulan jemaat-Mu, Tuhan, Engkau akan memberkati mereka semuanya. Sekolah anak-anak, Tuhan juga akan menyediakan yang baik bagi mereka. Jemaat yang sakit, Tuhan menjamah mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu pergumulan kami. Dan pada akhirnya kami mengakhiri jam 2 pada sore hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.